You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Fabio Di Giannantonio pasang badan, dokumenter Sepang Clash wajib ada, kebenaran tidak bisa dikubur. Keputusan Dorna Sports merilis dokumenter Sepang Clash pada 23 Oktober 2025 masih memantik reaksi keras dari berbagai lini MotoGP. Namun di tengah arus kritik dari dua murid Valentino Rossi, Pecco Bagnaia dan Marco Bezzecchi, muncul satu suara yang berbeda, bahkan berlawanan arah, Fabio Di Giannantonio. Di Gia, salah satu pembalap yang dikenal lugas dan tidak suka main aman, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap komentar Bezzecchi dan Bagnaia. Jika dua rekan sesama rider itu menilai dokumenter tersebut hanya mengungkit luka lama dan tak berguna, Di Gia justru berpendapat sebaliknya. Sejarah tidak boleh ditutup-tutupi, bahkan jika pahit. Dokumenter Sepang Clash mengangkat kembali salah satu insiden paling kontroversial dalam sejarah MotoGP, duel panas Valentino Rossi versus Marc Marquez di Malaysia 2015. Momen ketika Rossi dituduh menendang Marc Marquez dan Rossi sendiri menuduh Marquez membantu Lorenzo mengubah persahabatan keduanya menjadi permusuhan abadi. Publik sebenarnya sudah mulai melupakan peristiwa itu. Hubungan Rossi Marquez memang tak pernah pulih, tetapi dunia MotoGP sudah punya banyak drama baru. Namun ketika dokumenter itu dirilis, diskusi kembali pecah. Fans terbelah. Media ramai. Lintasan seolah terseret kembali ke masa lalu. Pecco Bagnaia menyebut langkah Dorna sebagai tidak sensitif dan tidak perlu, terlebih karena dirilis tepat pada peringatan kematian Marco Simoncelli. Bezzecchi pun ikut mengecam, menyebut, ngapain bahas masa lalu terus? Tapi Di Gia memilih jalur berbeda. Dalam sesi wawancara, Fabio Di Giannantonio menegaskan bahwa ia tidak sependapat dengan Bezzecchi. Saya menghormati Bez, dia teman saya. Tapi saya tidak setuju. Dokumenter seperti itu penting, ujar Di Gia dengan nada tegas. Kamu tidak bisa membangun olahraga besar dengan menutupi bagian-bagian pahitnya. Kalau hanya mau cerita manis, itu namanya bukan sejarah. Menurut Di Gia, generasi baru penonton MotoGP yang mungkin saat itu masih kecil atau bahkan belum lahir tahun 2015, berhak tahu apa yang terjadi. Tidak semua kontroversi harus disembunyikan demi menjaga kenyamanan pihak tertentu. Kebenaran itu tidak selalu enak, tapi tetap harus diungkap. Lanjutnya, Sepang adalah titik penting dalam sejarah MotoGP modern. Kita tidak bisa pura-pura itu tidak pernah terjadi hanya karena topiknya sensitif. Komentarnya langsung meledakkan diskusi di media sosial. Banyak yang tak menyangka Di Gia akan menjadi pembalap pertama yang secara terang-terangan menolak pandangan Bezzecchi dan Bagnaia, dua pembalap dari VR46 Academy yang punya pengaruh besar. Sosok Di Gia memang dikenal belak-belakan. Tidak seperti sebagian pembalap yang memilih diplomatis, pembalap Italia itu sering tampil apa adanya. Ketika banyak pembalap menghindari bicara soal Rossi dan Marquez karena takut membuka konflik lama, Di Gia justru menganggap keterus-terangan sebagai bagian penting dari olahraga. Menurutnya, dokumenter itu bukan soal membuka luka, tetapi mendokumentasikan sejarah secara utuh. Contoh di Formula 1, kecelakaan Senna dibahas bertahun-tahun. Di sepak bola, tragedi-tragedi besar selalu diangkat lagi untuk dipelajari, jelas Di Gia. Kenapa MotoGP harus berbeda? Kita bukan olahraga yang rapuh. Ia menambahkan bahwa memahami insiden-insiden besar seperti Sepang membantu memberi perspektif tentang bagaimana hubungan antar pembalap, bagaimana tekanan sebuah perebutan gelar, dan bagaimana satu peristiwa bisa mengubah arah sejarah kompetisi. Kalau ingin mengerti MotoGP hari ini, kamu tidak bisa mengabaikan peristiwa yang membentuknya. Meski menolak pendapat Bezzecchi, Di Gia tetap menjaga rasa hormat. Bez itu orang baik, dan saya tahu dia sangat menghormati Rossi. Pendapatnya soal fokus ke masa kini juga benar, kata Di Gia. Tapi menurut saya, menghormati masa kini tidak berarti mengubur masa lalu. Komentar ini dianggap sebagian pengamat sebagai tamparan halus, tidak menyerang secara personal, tetapi tetap menegaskan bahwa Di Gia berdiri di sisi berlawanan. Uniknya, Di Gia juga mengakui bahwa dokumenter itu memang bisa menimbulkan perdebatan, tetapi menurutnya itu bagian dari dinamika olahraga. Kalau selalu takut pada kritik, nanti MotoGP cuma jadi konten steril.
Semua hal yang penting harus dibicarakan, meski tidak nyaman. Setelah komentar di Gia menyebar, fans pun langsung terpecah dua kubu. Kubu Bezzecchi Gbanyaya. Sudah cukup drama era lama, fokus ke masa kini. Dorna cuma cari sensasi. Kubu di Gia. Sejarah bukan untuk ditutup-tutupi. Kalau tidak mau disorot, jangan lakukan hal kontroversial. Diskusi ini justru membuat dokumenter tersebut semakin ramai ditonton. Banyak fans baru yang penasaran, banyak fans lama yang kembali mempelajari momen itu dengan sudut pandang berbeda. Pada akhirnya, baik Bezzecchi maupun Di Gia punya alasan kuat. Bezzecchi ingin MotoGP menatap masa depan. Di Gia ingin sejarah diceritakan apa adanya. Dan mungkin, dunia MotoGP memang butuh keduanya, pembalap yang membawa olahraga ke depan, dan pembalap yang memastikan masa lalunya tidak dilupakan. Dalam satu hal Di Gia benar, sejarah tidak selalu indah. Tapi sejarah tetap penting. Dan bagi sebagian orang, termasuk Fabio Di Giannantonio, kebenaran tidak boleh dikubur, meski pahit, meski kontroversial, dan meski menyakitkan bagi sebagian pihak. Itulah yang membuat MotoGP hidup. Dan itulah mengapa suara Di Gia menjadi sorotan terbesar dalam isu ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marco Bezzecchi kritik dokumenter Sepang Clash, ngapain dibahas melulu? Gelombang kritik terhadap dokumenter terbaru MotoGP, Sepang Clash, belum berhenti. Setelah sebelumnya Pecco Bagnaia melancarkan komentar tajam, kini giliran Marco Bezzecchi, murid Valentino Rossi di VR46 Riders Academy, yang menyuarakan ketidaksetujuannya. Yang membuat situasinya semakin ironis adalah bahwa dua kritikus paling keras justru berasal dari lingkungan Rossi sendiri. Satu rekan setim Marc Marquez, satu lagi murid kesayangan Rossi yang begitu menghormati sang legenda. Dokumenter tersebut, yang dirilis pada 23 Oktober 2025, mengurai kembali tragedi paling panas dalam sejarah MotoGP modern, insiden Sepang 2015 antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Sebuah momen yang sudah berulang kali dibedah, diperdebatkan, didramatisasi, bahkan dipolitisasi oleh fans fanatik kedua kubu selama hampir satu dekade. Tapi Dorna memilih membukanya lagi, dan keputusan itu malah memantik bara lama yang seolah ingin dilupakan banyak pihak. Pertikaian Rossi dan Marquez di Sepang bukan sekadar gesekan dua pembalap top. Itu adalah titik balik hubungan dua sahabat yang berubah menjadi musuh bebuyutan. Rossi menuduh Marquez sengaja menghambatnya demi memberi jalan bagi Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar dunia 2015. Marquez membantah keras. Yang pasti, setelah insiden senggolan yang membuat Marquez terjatuh, hubungan keduanya tidak pernah kembali seperti dulu. Sudah 10 tahun berlalu, tetapi bagi banyak fans, perdebatan itu masih panas. Rilis dokumenter oleh Dorna pun seperti membuka kembali luka lama dan reaksi keras pun langsung bermunculan. Para fans menganggap tayangan tersebut provokatif, tidak sensitif, dan mencari sensasi. Namun kritik paling menghentak datang dari internal keluarga besar Rossi. Pecco Bagnaia, juara dunia dan murid Rossi, menjadi suara paling keras. Ia menyebut dokumenter itu tidak ada gunanya, mengadu domba fans, dan bahkan tidak sensitif secara moral. Bagnaia makin kecewa karena tanggal rilis dokumenter itu bertepatan dengan peringatan 14 tahun meninggalnya Marco Simoncelli, sahabat dekat Rossi yang tewas di tikungan maut sirkuit Sepang pada 2011. Lalu, ketika suasana mulai mereda, muncullah Bezzecchi dengan komentar pedas yang tak kalah menohok. Dalam wawancara dengan Man of Wheels Magazine, Bezzecchi mengungkapkan bahwa ia tidak tertarik pada dokumenter tersebut sejak awal. Saya tak terlalu tertarik, karena film itu tak berkaitan langsung dengan saya. Selain itu, ini topik sensitif karena Anda tak bisa memihak. Jika memihak salah satu, Anda dianggap brengsek oleh pihak yang tidak Anda pilih, ujarnya lugas. Bezzecchi menilai sudah tidak ada urgensi membongkar-bongkar konflik yang sudah terlalu sering dibahas. Menurut saya, tak perlu lagi terus membahas masa lalu itu. Untuk apa? Komentarnya mencerminkan kejenuhan para pembalap generasi baru yang merasa namanya terus berada di bawah bayang-bayang konflik masa lalu para legenda. Sebagai anggota VR46 Academy, Bezzecchi sangat mengagumi Rossi. Ia menyebut pengaruh gurunya tersebut terhadap MotoGP sebagai masif.
Namun ia menegaskan bahwa penghormatan pada legenda bukan berarti harus terus mengulang cerita lama yang sudah usang. Ada 22 pembalap hebat, banyak talenta muda. Bukan berarti saya tak menghormati Veil, justru sebaliknya. Semua orang tahu apa pendapat saya tentang dia dan betapa saya berutang budi padanya. Namun, tidak perlu terus menengok ke belakang. Pesan Bezzecchi jelas, MotoGP punya banyak cerita baru, kompetisi yang semakin sengit, pembalap muda yang penuh karakter dan drama yang segar. Jadi mengapa terus-menerus kembali ke konflik 2015? Para pembalap kini seolah berharap Dorna mulai fokus pada persaingan modern, bukan hanya menjual masa lalu untuk menambah penonton. Hal unik yang membuat komentar Bezzecchi semakin menarik adalah hubungannya sendiri dengan Marc Marquez. Keduanya beberapa kali terlibat cekcok pada 2023 dan 2024, meski jarang berduel langsung di trek. Bahkan sempat viral momen di mana Bezzecchi menatap tajam Marquez usai insiden kecil di kualifikasi. Namun anehnya, ketika musim 2025 mempertemukan mereka lebih sering dalam duel sengit di lintasan, hubungan mereka justru membaik. Saling respek tumbuh. Mereka semakin dewasa secara emosional sebagai rider papan atas. Ironisnya, ketika hubungan Bezzecchi dan Marquez membaik, MotoGP justru merilis dokumenter yang berpotensi memperburuk relasi antara dua legenda besar. Kritik Bezzecchi memunculkan pertanyaan besar. Apakah MotoGP terlalu bergantung pada drama lama untuk mendongkrak popularitas? Padahal musim 2025 dipenuhi cerita yang jauh lebih segar. Duel sengit antara Bagnaia dan Marquez di Ducati, kebangkitan Pedro Acosta, perkembangan motor KTM dan Aprilia, drama transfer yang penuh kejutan, para rookie yang makin kompetitif. Namun Dorna memilih kembali ke Sepang 2015, sebuah bab yang menurut banyak pihak seharusnya sudah ditutup. Bezzecchi, lewat kritik yang sebenarnya cukup sopan namun tegas, menyampaikan pesan penting dari generasinya. MotoGP harus bergerak maju. Bukan terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Rossi dan Marquez adalah ikon yang tidak akan pernah dilupakan. Tetapi dunia MotoGP kini dipenuhi para petarung muda yang pantas mendapatkan sorotan sendiri, bukan hanya menjadi kaki lima dalam kisah lama yang terus diputar ulang. Dan mungkin, sudah saatnya Dorna mendengar. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your... Satu kalimat Morbidelli untuk MotoGP 2025. Duo Marquez dominasi, pembalap lain serasa ditampar bolak-balik. Franco Morbidelli tidak sedang bercanda ketika ia diminta mendeskripsikan seperti apa kerasnya MotoGP 2025. Dengan nada lugas khasnya, pembalap Pertamina Enduro VR46 itu merangkum satu musim penuh hanya dengan satu kalimat yang langsung ngena. Tahun ini, dua pembalap Marquez mendominasi semuanya dan orang-orang lainnya seperti mendapat banyak pukulan. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi konteksnya membuat siapapun yang mengikuti musim ini langsung mengangguk. Marc Marquez dan Alex Marquez memang benar-benar mengguncang padat. Jika selama bertahun-tahun dunia hanya perlu fokus pada satu Marquez, kini dua bersaudara dari Cervera itu hadir bersamaan untuk menciptakan tekanan berlapis dan sebagian besar pembalap grid harus merasakan dampaknya, termasuk Morbidelli sendiri. MotoGP 2025 menjadi musim yang mencatat sejarah baru. Dalam 36 balapan, baik sprint maupun Grand Prix, Marc dan Alex berhasil menutup 18 balapan dengan finish 1-2. Artinya, setiap dua balapan, selalu ada momen ketika keduanya menguasai dua posisi tertinggi podium. Angka tersebut bukan hanya mencengangkan, itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam 77 musim sejarah kejuaraan dunia balap motor. Marquez bersaudara bukan hanya konsisten, mereka menghadirkan level kedikdayaan yang membuat pembalap lain harus beradaptasi atau terseret arus. Tidak heran Morbidelli memberi atensi penuh pada dominasi mereka. Ia memang tampil solid, tetapi dibandingkan Marquez bersaudara, solid pun terasa tidak ada artinya. Morbidelli mengendarai Ducati Desmosedici EP24, motor yang sama dengan Alex Marquez. Bahkan, secara teori, Morbidelli lebih berpengalaman karena sudah menggunakan paket mesin itu sejak musim lalu. Dengan begitu, ia dianggap memiliki waktu adaptasi yang lebih matang. Namun, cerita di trek berkata lain. Sementara Alex melesat seperti rudal dengan 26 podium hingga seri Portugal, Morbidelli harus puas dengan 4 podium saja. Angka yang membuatnya tertinggal jauh. Dari segi poin pun kontrasnya mencolok. Alex Marquez, 445 poin. Franco Morbidelli, 227 poin.
Tertinggal hampir setengah poin menunjukkan jurang performa yang sulit dihindari Morbidelli. Sementara Alex dipuji karena konsistensi dan agresivitas bersihnya, Morbidelli justru kerap terseret dalam kontroversi akibat beberapa insiden dan penalti. Meski musimnya terasa berat, Morbidelli tetap menunjukkan sisi kalem dan dewasa. Ia tak menutup mata terhadap performa Marquez bersaudara, tetapi ia juga tidak sepenuhnya pasrah. Justru ada nada optimistis dalam caranya mengevaluasi musim 2025. Saya mendapatkan banyak posisi 5 besar, kami melakukan pekerjaan hebat pada tahun pertama dengan tim, ungkapnya. Ia juga mengingatkan bahwa musim ini tidak berjalan mulus bagi dirinya. Morbidelli sempat mengalami cedera dan harus melewatkan sejumlah balapan, termasuk pulih dari insiden serius tahun lalu yang membuatnya mengalami amnesia hingga tidak mengikuti tes pramusim 2024. Dengan segala pasang surut itu, Morbidelli menyebut 2025 sebagai tahun yang komplet. Bukan komplet dalam arti sempurna, melainkan lengkap dengan berbagai pelajaran, tekanan, momentum, dan peluang untuk berkembang. Ada banyak hal yang perlu ditingkatkan tahun depan, tetapi jelas musim ini sudah menjadi musim yang positif, ujarnya menutup. Sikap seperti itu memperlihatkan kedewasaan seorang pembalap yang tahu bahwa performa tidak hanya diukur dari hasil, melainkan perkembangan karakter dan ketangguhan menghadapi musim yang penuh tantangan. Meski sepanjang musim ia kerap menjadi korban keperkasaan Marquez bersaudara, Morbidelli mendapat angin segar menjelang akhir kejuaraan. Pada seri terakhir di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Morbidelli justru tampil sangat meyakinkan pada sesi latihan. Ia menorehkan waktu tercepat ketiga dan bahkan dinobatkan sebagai pembalap Ducati tercepat hari itu. Catatan waktunya unggul tipis dari Alex Marquez yang berada di urutan keempat. Sementara itu, sang juara dunia Marc Marquez masih absen karena cedera, membuat sesi latihan kali ini terasa sedikit lebih lega bagi para pesaing lainnya. Namun, keberhasilan Morbidelli tetap menunjukkan bahwa ia masih punya potensi besar yang belum maksimal keluar sepanjang musim. Morbidelli mungkin tidak menjadi sorotan utama MotoGP 2025. Ia bukan juara dunia, bukan pembalap yang mendulang puluhan podium, dan bukan pula bagian dari pertarungan keluarga Marquez yang mendominasi pemberitaan. Namun, kisahnya justru mencerminkan sisi menarik dari sebuah musim penuh kejutan. Bagaimana seorang pembalap berusaha tetap berdiri tegak di tengah badai performa kakak beradik yang tak ada ampun. Musim 2025 bukan tentang seberapa keras Morbidelli jatuh, tetapi bagaimana ia bangkit, mengambil pelajaran, dan tetap percaya diri menyatakan bahwa ini adalah musim yang komplet. Dan jika momentum Valencia bisa menjadi titik balik, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu nama yang mengganggu dominasi Marquez bersaudara di musim berikutnya. Karena pada akhirnya, bahkan dominasi terbesar pun membutuhkan lawan yang tidak menyerah. Dan Morbidelli telah menunjukkan bahwa ia siap menjadi salah satunya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Alex Marquez gabung klan Desmosedici IP26, Bagnaia bisa makin tersudutkan. Kabar besar kembali mengguncang garasi Ducati. Setelah musim 2025 yang penuh dinamika, drama, dan ketimpangan performa antara para pembalapnya, kini Ducati resmi memastikan 4 nama yang akan menunggangi Desmosedici IP26 untuk MotoGP 2026. Dan satu nama yang mencuri perhatian tentu saja adalah Alex Marquez. Ya, Alex, adik dari sang juara dunia 2025 Marc Marquez, telah dipastikan menjadi bagian dari klan YP26, motor terbaru dan paling mutakhir yang disiapkan Ducati. Keputusan ini bukan hanya menambah warna persaingan internal Ducati, tetapi juga berpotensi menambah tekanan bagi Francesco Pecco Bagnaia, pembalap yang posisinya kini mulai terasa rapuh. Ducati telah mengonfirmasi 4 pembalap yang akan memegang senjata tercanggih mereka musim depan. Marc Marquez, Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Fabio Di Giannantonio, VR46, dan Alex Marquez, Gresini. Kehadiran Alex Marquez di daftar ini menarik karena ia bukan pembalap tim pabrikan, namun tetap mendapat akses ke motor terbaru. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Ducati tidak lagi kaku dalam membedakan siapa pembalap inti dan siapa pembalap satelit. Mereka kini lebih mementingkan performa dan potensi pengembangan. Pada tes MotoGP Valencia, Alex sebenarnya belum mencoba YP26 secara penuh. Ia masih menunggangi YP24 versi Plus. Motor 2024 yang sudah disisipi beberapa komponen prototipe yang mengarah ke YP25 dan YP26.
Ducati menggunakan Alex sebagai jembatan pengembangan, sebuah tanda percaya yang sangat besar. Kalau Tardozzi bilang begitu, berarti EP24 Plus, ujar Alex sembari terkekeh, menunjukkan bahwa motor yang ia pakai bukan motor lama, namun bukan pula motor penuh versi terbaru. Meski waktunya sempit, Alex mengaku cukup puas dengan kemajuan dan feedback yang ia berikan kepada para insinyur. Ia menjelaskan bahwa beberapa komponen terasa menjanjikan, namun lainnya justru membuat motornya kurang stabil. Tugas utamanya adalah menemukan kombinasi yang paling seimbang. Kami mencoba segalanya, beberapa bagian terbukti bermanfaat, yang lain merugikan. Intinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat, tuturnya. Dengan kepercayaan sebesar ini, tidak heran jika Ducati akhirnya memasukkan Alex sebagai salah satu pembalap yang akan mendapat EP26 secara resmi tahun depan. Sementara Alex dan Marc terus menunjukkan grafik positif, Bagnaia justru berada dalam situasi yang semakin sulit. Musim 2025 menjadi salah satu musim paling berat dalam karirnya. Mengendarai EP25, Bagnaia justru menjadi satu-satunya pembalap yang gagal memaksimalkan motor itu. Di sisi lain, Marc Marquez langsung tampil luar biasa dengan motor yang sama. Di Gia yang masih terhitung baru pun tampil kompetitif dan sering memberi kejutan. Perbedaan performa ini membuat Bagnaia semakin tersudut. Kini, dengan kedatangan Alex Marquez sebagai pengguna EP26, tekanan itu berpotensi meningkat. Ducati terkenal bukanlah pabrikan yang sentimental, mereka bergerak berdasarkan hasil. Dan hasil Bagnaia musim 2025 dianggap jomplang dibanding rekan-rekannya. Beberapa rumor yang beredar di paddock menyebutkan bahwa jika Bagnaia tak segera bangkit di musim 2026, posisinya sebagai pembalap pabrikan Ducati bisa berada dalam bahaya. Kontraknya memang masih aman, namun bukan rahasia lagi bahwa Ducati tak ragu merombak line-up jika diperlukan. Beberapa sumber internal bahkan menyebutkan bahwa Ducati mulai mempertimbangkan opsi untuk 2027, tahun di mana banyak kontrak kelas atas akan berakhir. Jika performa Bagnaia tetap stagnan, ia berpotensi tidak lagi diprioritaskan dalam pengembangan motor. Lebih buruk lagi, ia bisa saja kehilangan kursi pabrikan. Situasi ini tentu menjadi paradoks bagi Bagnaia, yang pernah menjadi ikon Ducati dan pembawa 2 gelar dunia. Kini, posisinya perlahan tergerus oleh gelombang baru, Marc yang masih ganas, Di Gia yang semakin matang, dan Alex yang terus menunjukkan progres. Kehadiran EP26 akan menjadi titik penting. Ducati dikenal selalu membuat lompatan besar setiap 2 tahun, dan EP26 digadang-gadang akan membawa filosofi baru setelah melihat kelemahan EP25. Jika Alex cepat beradaptasi, dan Marc tetap berada di level terbaiknya, persaingan internal Ducati bisa menjadi yang paling panas dalam 1 dekade terakhir. Dan di tengah semua itu, Bagnaia berada pada persimpangan. Apakah ia akan bangkit dan membuktikan dirinya? Atau justru makin tenggelam karena tekanan yang terus memburu? Dengan 4 pembalap yang sama-sama mengincar posisi terbaik dan Ducati yang semakin kompetitif, musim 2026 akan menjadi panggung yang menentukan karir banyak orang. Alex Marquez kini resmi menjadi bagian dari kelompok elit Ducati dengan akses ke teknologi terbaru. Marc Marquez akan tetap menjadi patokan utama. Di Gia terus berkembang pesat. Dan Bagnaia, ia tak punya pilihan selain bangkit. Jika tidak, klan EP26 bisa menjadi babak bar, yang justru membuatnya semakin tersudutkan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your